Persib membangun serangan ketika bertahan. Semen Padang gunakan shape 4-1-4-1. Tyran Delvino di man-to-man marking oleh salah satu pemain Semen Padang bernama Dimas Roni. Karena Tyran di man-to-man memunculkan ruang di sektor tengah untuk Persib Bandung, dan disitulah berhasil dimanfaatkan oleh David Da Silva dengan kerap turun ke area tengah. Ya, Persib Bandung berhasil mengalahkan Semen Padang dengan skor akhir 1-4 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak yang nonton kanal YouTube Tommy Rizky ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Kita masuk ke papan taktikal. Di atas kertas, Semen Padang gunakan pola 1-4-1-4-1, sedangkan Persib Bandung gunakan pola 1-4-2-3-1. Persib lebih mendominasi pertandingan dengan jelas. Struktur tanpa bola yang dimainkan oleh Semen Padang menjadi 4-1-4-1. Dimas Rodi sebagai holding, kemudian Firman akan turun, Stewart, Savi berada di depan dari Dimas Roni, Gala juga akan turun. Di depan menyisakan ada Bruno Gomez. Secara struktural, attacking yang dilakukan oleh Persib Bandung, Ciro Alves akan menjaga sisi kelebaran sebelah kanan, Beckham Putra di posisi sebelah kiri kawan-kawan, Edo akan naik, Hen akan naik pastinya, Kocican, Peranka. Salah satu hal nyata yang coba diaplikasikan oleh pemain Semen Padang, bagaimana sektor tengah yang dimiliki Persib, Robi, Klok, dan Tyran Delvino ditandai dengan jelas. Robi Darwis ditugaskan Stewart secara awareness harus terus memperhatikan. Kemudian Savi harus memperhatikan juga gerakan dari Klok. Nah, ketika Klok beririsan dengan Xavi kawan-kawan, maka tak sedikit Klok akhirnya bermain melebar ke sini. Ketika Klok bermain melebar ke sini, Edo akan menjaga sisi kelebaran sebelah kiri, Beckham Putra berada di koridor half space. Dengan harapan ketika Beckham Putra berada di koridor half space, mengikat Mazevat fullback sebelah kanan dari Semen Padang, dan disinilah dimanfaatkan oleh Edo. Tapi menariknya secara defensif, Semen Padang kawan-kawan, pemain sayap kanan dan kiri mereka ini ikut aktif track back untuk membantu pertahanan dari Semen Padang. Gala turun, otomatis membuat kesulitan juga Edo Febriansah memanfaatkannya. Opsi yang dilakukan oleh Klok yaitu melakukan permainan bypass ataupun bola atas, memanfaatkan ruang di belakang garis pertahanan dari Semen Padang. Nah, kita kembalikan secara posisi. Klok masuk lagi ke sektor tengah, Beckham Putra menjaga sisi kelebaran, Gala menjadi pemain sayap kanan. Identitas yang dimainkan oleh Semen Padang khususnya terhadap Tyran Delvino kawan-kawan yaitu Dimas Roni nomor 14 melakukan man-to-man marking. Kemana gerakan Tyran, maka disitulah upaya akan ada dari Dimas Roni. Misal Tyran Delvino berada di sini, Dimas Roni akan ikut beririsan. Kemudian Tyran Delvino akan berada di sini, Dimas Roni akan ikut beririsan. Nah, oleh karena itu di sektor tengah di kemudian waktu akan memunculkan ruang bagi Persib Bandung lewat aksi yang dilakukan oleh David Da Silva. Untuk di babak pertama, David Da Silva tidak banyak melakukan aksi untuk drop, memanfaatkan ruang yang muncul tersebut. Lebih tegas David Da Silva untuk ikut berada di posisi attacking dari Persib Bandung atau mengganggu 4 pemain bertahan yang dimiliki oleh Semen Padang. David Da Silva ini kelihatan sering melakukan pergerakan ke sektor tengah di babak kedua. Tujuannya apa? Dengan membaca situasi, Tyran Delvino terus mengikat Dimas Roni. Dimas Roni tidak berada sebagai hold kawan-kawan untuk men-screening 4 pemain belakang dari Semen Padang. Itulah banyak sisi yang akhirnya progresi dilakukan oleh pemain Persib, dari Peranka ke David Da Silva, dari Klok ke David Da Silva, kemudian dimasukkan lagi Adam Alis ke David Da Silva, dan ya, David Da Silva salah satu pemain yang mampu menciptakan yang namanya koneksi pada fase attacking yang dilakukan oleh Persib Bandung. Tentu dengan cara bertahan yang dimiliki oleh Semen Padang, jika kita bicara sampai dengan 90 menit, tidak mudah untuk dilakukan. Apalagi Semen Padang pemain-pemainnya banyak, pemain utama ya, tidak bisa bermain kawan-kawan. Jadi kalau misalnya ingin menciptakan keseimbangan dengan struktur bertahan 4-1-4-1, maka pelapisnya pun harus bisa secara sustain untuk mengimplementasikan. Dan 4-1-4-1 yang dimainkan oleh Semen Padang ini kawan-kawan kadang berubah juga menjadi 6 pemain di belakang. Nah, dengan strukturnya 4 pemain, sayap kanan, sayap kiri akan turun ke belakang membantu 4 back dari Semen Padang. Atau Dimas Roni kawan-kawan teriris posisinya dengan Tyran Delvino. Tyran Delvino masuk ke lini depan, membuat Dimas Roni pun sejajar itu dengan duo center back yang dimiliki oleh
pemain Semen Padang. Jadi dinamika yang dimainkan oleh Semen Padang terlihat jelas dari sisi fase defensifnya. Otomatis dengan prinsip bermain seperti itu yang diharapkan oleh pemain Semen Padang melakukan permainan serangan balik ataupun counter attack. Nah, ini merupakan fase attacking yang dilakukan oleh Persib Bandung. Ketika bertahan, Semen Padang lebih banyak menunggu dengan struktur 4-1-4-1. Posisi Robby Darwish dan Klok kawan-kawan secara tegas coba ditandai oleh Stewart dan Xavi. Nah, di momen ini bola lewat samping coba dialirkan oleh pemain Persib Bandung, tetapi dengan cepat dipatahkan oleh pemain Semen Padang. Strukturnya masih rapi. Dan ini momen bagaimana secara tegas Tyrone Delfino ditandai oleh Dimas Roni. Jadi Tyrone ini secara posisi pintar dia. Ketika tahu Dimas Roni ini terus menandai Tyrone Delfino pun memain-mainkan gerakan. Tyrone melebar ke kanan, ke kiri, Dimas Roni terikut. Tinggal pemain-pemain lain pastinya kawan-kawan untuk memanfaatkan ruang yang muncul udah di antar lini belakang dan tengah yang dimiliki oleh Semen Padang itu sendiri. Nah, pada momen ini secara intensitas Robby Darwish yang mendapatkan bola masih berhasil diganggu oleh Stewart. Nah, ini momen permutasian posisi coba dilakukan ketika Beckham Putra kawan-kawan bermain di koridor half space dengan harapan mengikat fullback kanan yang dimiliki oleh Semen Padang. Lalu Edo Febriansyah melakukan gerakan overlap memanfaatkan ruang tersebut, tetapi Gala pemain sayap kanan dari Semen Padang ikut melakukan yang namanya track back mundur ke belakang. Jadi opsi untuk memanfaatkan Edo Febriansyah dari Persib Bandung pun sudah siap dipatahkan oleh Semen Padang. Di posisi ini McLeod posisinya udah melebar. Kenapa? Karena di area tengah terus-menerus diperhatikan oleh Xavi dan Tyrone Delfino. Posisinya kawan-kawan turun akhirnya kan. Dan ketika Tyrone Delfino turun ke bawah pun Dimas Roni secara awareness defensifnya sudah mengantisipasi itu apa yang akan dilakukan oleh Tyrone Delfino. Dengan cara seperti itu yang dilakukan oleh Persib Bandung, sebenarnya Persib Bandung di babak pertama ada mendapatkan peluang beberapa kali kesempatan, tetapi mereka tidak optimal. Dan kita juga harus mengapresiat ya intensitas sekali lagi yang dimainkan oleh Semen Padang. Dari sisi pertahanannya mereka bisa konsisten. Dan ketika terus-menerus melakukan serangan, Semen Padang berhasil menciptakan gol lewat Bruno Gomez dari titik penalti setelah Klok melakukan sebuah pelanggaran. Di babak kedua dilakukanlah perubahan pemain dari Coach Boyan Hodak. Pertama dimasukkan Adam Alis. Ini jelas kawan-kawan karena Robby Darwish secara attacking tidak begitu impresif di babak pertama. Dengan masuknya Adam Alis memunculkan warna baru. Dan dari sayap kanan yang dimiliki oleh Persib Bandung menjadi salah satu kekuatan yang terus dieksploitasi lewat Ciro Alves. Di sini Semen Padang saat tanpa bola gunakan shape seperti 6 pemain di belakang. Kenapa? Tyrone Delfino sudah berhasil mengikat Dimas Roni. Nah, jadi Dimas Roni sebagai hold itu sejajar dia dengan pemain belakang lainnya. Nah, ketika hal tersebut terjadi, maka banyak sekali muncul ruang terhadap David da Silva. Dan di babak kedua David da Silva pun secara prominent berhasil memanfaatkannya. Gocek-gocek dilakukan Ciro Alves. Nah, ini momen selanjutnya bagaimana Ciro Alves kawan-kawan melakukan gocek-gocek di posisi sayap kanan yang dimiliki oleh Persib Bandung. Dan lihat Ciro Alves ketika dia sudah melewati pemain-pemain dari Semen Padang tanpa ada gangguan, karena posisi dari Dimas Roni sebagai holding, sebagai gelandang bertahan, dia fokus ke Tyrone. Jadi sektor tengah yang dimiliki oleh Semen Padang ini riskan, banyak sekali ruang, khususnya di babak kedua. Tektokan coba dilakukan, peluang bagi David da Silva kawan-kawan. Dan ini proses gol pertama yang dimiliki oleh Persib Bandung. McLeod drive bola, dan lihat bagaimana David da Silva turun ke sektor tengah. Mengapa David da Silva dapat ruang? Sekali lagi, Tyrone Delfino menarik perhatian dari Dimas Roni sebagai holding. Tentu pemain belakang dari Semen Padang pun lebih fokus untuk menjaga keseimbangan pertahanan. Mereka tidak tertarik ke posisi David da Silva kawan-kawan. Nah, di sini ketika David da Silva berhasil mendapatkan bola dari Klok, Tyrone Delfino pelan-pelan melakukan pergerakan tanpa bola, dan Dimas Roni secara awareness-nya tidak siap untuk mengantisipasi Tyrone Delfino, dan muncul ruang, terciptalah sebuah gol pertama bagi Persib Bandung. Itulah salah satu minusnya kalau kita bicara man-to-man marking. Jika pemain yang ditugaskan untuk melakukan man-to-man marking silap saja sedikit, seperti kasus yang didapatkan oleh Tyrone Delfino, berhasil membobol gawang dari Semen Padang. Dan gol kedua dari Persib Bandung ini beberapa upaya yang sudah sebelumnya dilakukan oleh Ciro Alves. Ciro Alves melakukan gocek-gocek. Pemain dari Semen Padang pun sudah tidak kuat lagi, struktur pertahanannya sangat amat mudah dilewati oleh Ciro Alves. Dan Adam Alis yang secara attacking lebih kuat kawan-kawan sudah membantu supporting sektor depan yang dimiliki oleh Persib Bandung, dan muncul ruang dari pertahanan Semen Padang, dan terciptalah sebuah assist baik dari Ciro Alves. Setelah unggul 1-2,
semakin banyak itu rongga muncul di sektor tengah yang dimiliki oleh Semen Padang. Nah, di sini Tyrone Delfino lihat menarik Dimas Roni ke samping, kemudian memunculkan ruang bagi David da Silva di sektor tengah. Nah, ini fase build up lainnya pada saat Gustavo Franca kawan-kawan meletakkan bola tersebut di ruang antar lini yang dimiliki oleh Persib Bandung. Kenapa David da Silva dapat ruang? Karena Dimas Roni tidak berada di posisi tersebut untuk mengantisipasi David da Silva. Ia sudah melebar ke posisi Tyrone Delfino. Ya, sangat amat leluasa tentu bagi Persib Bandung di babak kedua lewat perubahan, lewat bagaimana gerakan pembacaan yang dilakukan oleh David da Silva. Dan direpetisi banyak sekali. Ini momen lainnya David da Silva sangat amat mudah di sektor tengah kawan-kawan mentrap bola. Tyrone Delfino pun pintar dia menarik terus perhatian dari Dimas Roni, memberi keleluasaan terhadap David da Silva. Dan gol ketiga dari Persib Bandung lewat throw in yang dilakukan oleh hand ke posisi Ciro Alves, dan Ciro Alves berhasil lagi dan lagi melakukan yang namanya assist ke David da Silva. Dan gol penutup dari Persib Bandung ini berasal dari kesalahan passing yang dilakukan oleh pemain Semen Padang yang bisa dikonversi oleh Beckham Putra Nugraha memanfaatkan assist dari hand. Ya, kesimpulannya kawan-kawan, babak pertama Persib Bandung masih sulit untuk membongkar intensitas bertahan yang dimiliki oleh Semen Padang. Di babak kedua Semen Padang sudah mengalami penurunan. Kemudian yang kedua, Boyan Hodak pun melakukan pergantian pemain yang sangat amat impactful, dan bagaimana David da Silva pun memanfaatkan kalau Tyrone Delfino di man-to-man marking itu mahal banget sih. Mahal. Akhirnya Semen Padang pun kesulitan kocar-kacir struktur pertahanan, dan ya, Ciro Alves menunjukkan kemampuan skill individualnya di sektor kanan dari Persib Bandung. Gimana menurut kawan-kawan? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.